Penyelesaian dari X per 7 faktorial ditambah X per 8 faktorial sama dengan 81 per 9 faktorial adalah titik-titik. Baik, untuk menyelesaikan ini, karena ini pecahan, berarti kita samakan penyebutnya menjadi 9 faktorial. Caranya seperti berikut ini. Ini kita ubah menjadi penyebutnya, itu kita kali dengan 9 dikali 8 ya, kali 7 faktorial. Berarti pembilangnya yaitu X ini juga kita kali 9, kita kali 8. Oke, ditambah. Lalu untuk yang ini yaitu kita kali 9 ya, 8 faktorial, maka pembilangnya yaitu X kali 9 sama dengan ini tetap 81 per 9 faktorial, sehingga ini 72 X per, nah ini adalah 9 faktorial ditambah ini 9X per 9 faktorial sama dengan 81 per 9 faktorial. Berarti ini kita jumlahkan 81X per 9 faktorial sama dengan 81 per 9 faktorial. Ini sudah sama penyebutnya, kita coret saja, kita bagikan ya. Berarti dari sini dapatlah X sama dengan 81 bagi 81 yaitu 1. Opsinya A. Mudah kan? Baik, soal berikut ini adalah soal kombinasi dan permutasi. Maka ingat teorinya. Yang pertama, kombinasi K unsur dari N unsur itu adalah N faktorial per K faktorial dikali N kurang K faktorial. Teori yang kedua yaitu permutasi K unsur dari N unsur itu adalah N faktorial per N dikurang K faktorial. Baik, soalnya ini kita jabarkan dengan teori pertama menjadi 3 dikali N tambah 3 faktorial per 3 faktorial. Lalu kita kurangkan N tambah 3 kurang 3 itu jadi N faktorial sama dengan, nah permutasi pakai rumus yang kedua yaitu N tambah 2 faktorial per, lalu N tambah 2 nya ini kurangkan dengan 3, kita peroleh N kurang 1 faktorial dikurang 144. Kemudian kita jabarkan 3 dikali N tambah 3 dikali N tambah 2 dikali N tambah 1 dikali N faktorial per, nah 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 kali N faktorial sama dengan, ini juga jabarkan N tambah 2 dikali N tambah 1 dikali N dikali N kurang 1 faktorial per N kurang 1 faktorial dikurang 144. Lalu kita bagikan ya, ini N faktorialnya dengan N faktorial, lalu N kurang 1 faktorial, kemudian 3 nya ini. Oke, nah ini kan 2 ya penyebutnya, berarti ini kita kali 2 semua ya, kali 2 semua. Nah, oke, perhatikan ini kita kalikan ya menjadi N tambah 3 dikali hasil kalinya tadi itu adalah N kuadrat ditambah 3N. 3 itu dari sini ya, 2 tambah 1 lalu ditambah 2 sama dengan, nah ini kan 2 nya kita kalikan ke sini ya, jadi 2N dikali, kemudian ini kita kalikan, hasilnya sama N kuadrat tambah 3N tambah 2 dikurang, nah ini tadi kali 2 juga jadi 288. Lalu
N-nya ini kita kalikan kemari ya, kita kalikan. Jadi N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 ditambah 2N, kemudian 3-nya kita kalikan kemari, jadi tambah 3N pangkat 2 ditambah 9N ditambah 6 sama dengan ini 2N-nya kalikan kemari, diperoleh 2N pangkat 3 ditambah 6N pangkat 2 ditambah 4N, ini kurang 288. Lalu kita pindah ruaskan ya, ini 2N pangkat 3, ini N pangkat 3 berarti menjadi negatif N pangkat 3. Kemudian ini 3N kuadrat, 3N kuadrat, nah di ruas kanan juga 6N kuadrat ya. Jadi 6N kuadrat ini kita coret yang ini juga dicoret ya. Selanjutnya ini 2N tambah 9N itu 11N. Nah di kanan 4N berarti kurang ya. Di 11N dikurang 4N itu positif 7N. Jadi sama dengan, nah ini 6-nya pindah ke kanan, berarti negatif 288 dikurang 6, jadi negatif 294. Kemudian kita kali negatif kedua ruas, diperoleh N pangkat 3 dikurang 7N sama dengan 294. Nah pertanyaannya adalah ini ya, jadi jawabnya 294 yaitu D. Ada 10 orang terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempuan. Baik, sini tersedia 6 laki-laki, 4 perempuan. Lalu akan dipilih untuk menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Baik, kita gunakan filling slot ya. Berarti ketua, terus wakil ketua, sekretaris, lalu bendahara. Nah perhatikan, ketua harus laki-laki. Nah laki-lakinya kan ada 6 ya, 6. Berarti ada 6 cara untuk memilih ketua. Selanjutnya sekretaris dan bendahara harus perempuan. Oke, sekretaris dan bendahara itu yang ini ya. Nah harus perempuan, perempuannya ada 4. Maka pertama untuk memilih sekretaris dari 4 orang itu adalah 4 cara kali. Selanjutnya 4 orang ini karena sudah dipilih 1 sebagai sekretaris, berarti sisa 3 orang lagi untuk kita pilih sebagai bendahara. Maka ada 3 cara. Nah wakil ketua itu tidak ada syaratnya, berarti bebas, laki-laki dan perempuan boleh gitu ya. Baik, kita hitung. Ketua sudah 1 terpilih, sekretaris 1, bendahara 1. Jadi ada 3 orang sudah terpilih, berarti sisanya dari 10 orang ini tinggal 7 lagi. Itulah sebagai wakil ketua. Oke, maka seluruhnya banyak susunannya yang terbentuk adalah, kita kalikan saja nih. Baik ya. Ini 6 kali 7 itu 42 dikali ini 12. Itu hasilnya 504. Opsinya A. Bapak, ibu, 1 anak perempuan dan 3 anak laki-laki duduk mengelilingi meja bundar. Jika anak perempuan selalu duduk tepat di antara bapak dan ibunya, maka banyaknya kemungkinan posisi duduk adalah titik-titik. Baik, untuk memudahkan
menyelesaikan persoalan ini, maka kita harus buat dulu sketsanya seperti apa ya. Nah, bapak, ibu, dan satu anak perempuan itu kita anggap dulu satu bangku ya, karena anak perempuan tadi selalu duduk tepat di antara bapak dan ibunya. Berarti bisa seperti ini, satu bangku ya. Berarti ada 3 orang ya. Nah, kemudian 3 anak laki-lakinya ya, dan 3 anak duduk mengelilingi meja bundar. Jadi kita sediakan 3 gini. Oke, seperti ini ya. Jadi ini mengelilingi meja bundar. Seperti ini kira-kira ya. Baik. Dari sini, karena ini dianggap satu, berarti yang permutasi yang melingkar itu ada 4 tempat duduk ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau permutasi siklis yaitu 4 kurang 1 faktorial. Selanjutnya kita perhatikan bahwa di sini ada 3 orang ya, yaitu bapak, ibu, dan satu anak perempuan. Nah, anak perempuannya di sini diletakkan ya, perempuan, anak. Berarti kemungkinannya ini ada 2, yaitu bisa saja di sini bapak atau di sini ibu, atau sebaliknya, di sini ibu, di sini bapak. Nah, itu berarti ada kedua kemungkinan ya. Berarti kita kali 2. Jadi sama dengan 4 kurang 1 itu 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1 kali 2 ini maka diperoleh 12. Opsinya adalah B. Pada suatu pertemuan dihadiri oleh 8 orang yang merupakan pasangan suami istri. Lalu mereka saling berjabat tangan. Banyaknya jabatan tangan yang terjadi adalah titik-titik. Baik, pertama kita hitung, yaitu kombinasi. Kita hitung seluruhnya berjabat tangan ya. 2 dari, nah kan ini 8 orang ya. Berarti 8. Lalu pasangan suami istri berarti ada 4 pasang ya. Nah, itu kan kalau pasangan kan tidak mungkin lagi berjabat tangan ya, karena jabat tangan di sini maksudnya berkenalan ya. Berarti kita kurangi dengan 4 ya, karena ada 4 pasang suami istri. Jadi kita hitung ini adalah 8 faktorial per 2 faktorial, lalu kita kurangkan 6 faktorial dikurang 4. Jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 kali 1 kali 6 faktorial dikurang 4. Ini kita bagikan. Ini jadi 4. 4 kali 7 itu 28 dikurang 4, hasilnya 24. Opsinya C. Rifa ingin membeli permen rasa jeruk, anggur, dan mint sebanyak 20 buah. Jika Rifa ingin membeli paling sedikit 5 buah untuk setiap jenis permen, maka berapa banyak komposisi permen yang mungkin dapat dibeli? Baik, kini kita buat komposisinya. Tentu J, itu jeruk, rasa jeruk ya maksudnya. A, rasa anggur. M, rasa mint. Dimana J ditambah A ditambah M itu harus 20. Maka kita tentukan kemungkinan-kemungkinannya ya. Kemungkinan pertama yaitu 5, lalu 5 rasa mintnya berarti 10 ya, karena total seluruhnya harus 20. Nah, ini komposisinya juga dapat diubah-ubah posisinya ya. Contoh 5, 5, 10 bisa jadi 5, 10, 5 atau 10. Nah, ini dapat kita hitung komposisinya dengan permutasi ya, yaitu 3 faktorial per unsur yang sama ada 2, yaitu 5, 5 ya, berarti 2 faktorial. Jadi ini ada 3 komposisi. Kemudian kita cari lagi kemungkinannya. 5, 6, tentu ini 11, berarti sini 9. Nah, ini berbeda semua, berarti ini kita hitung 3 faktorial, yaitu
6 ya. 3 kali 2 kali 1. Kita cari lagi kemungkinannya. 5, 7 ya. Ini 12 berarti di sini 8. Maka ini juga berbeda semua, 3 faktorial, yaitu ada 6 komposisi. Kemudian kita cari kemungkinannya lagi. Ya, 5 nggak mungkin lagi ya. 5, 8, 7 nggak mungkin ya. Karena 5, 7, 8 dengan 5, 8, 7 sama. Berarti kita ganti jeruknya 6. Kalau ini 6, tentu anggurnya 6. Ini 14. Berarti sini 6 ya. 12 ya. 12, 8, sorry. Nah, jumlahnya 20. Nah, ini ada unsur yang sama, 66. Berarti 3 faktorial per 2 faktorial, yaitu 3. Selanjutnya 6, 7, 7. Oke. Maka ini unsur yang sama juga, 3 faktorial per 2 faktorial ya. Unsur yang sama ini maksudnya 7, 7 ya. Jadi 2 sama dengan 3. Nah, sepertinya tidak ada lagi kemungkinannya, maka kita jumlahkan semua kemungkinan, maka totalnya adalah 3 tambah 6 itu 9, tambah 6 itu 15, tambah 3 18, tambah 3 21. Maka opsinya adalah C. Dipilih sebuah bilangan 2 digit. Peluang terpilih bilangan yang habis dibagi 7 adalah titik-titik. Baik, kita perhatikan bahwa dari soal ini bilangan 2 digit itu adalah S-nya. Ya. Tentu S bilangan 2 digit. Nah, bilangan 2 digit itu adalah 10, 11, 12, seterusnya sampai 99. Tentu diperolehlah NS-nya. Nah, kita perhatikan ya. Kalau 1 sampai 100 kan itu 100 bilangan. Nah, 1 sampai 9 itu 9 bilangan. Lalu ini 100-nya 1 bilangan, berarti ini jadi 100 kurang 10 ya. Jadi 90 lah NS-nya nih. Kemudian kita diminta peluang terpilih bilangan yang habis dibagi 7. Berarti kita sebut A, bilangan habis dibagi 7 ya, bilangan 2 digit maksudnya ya. Berarti A-nya itu adalah tentu 14, 21, terus tambah 7 ya, 28, dan seterusnya sampai 98. Nah, ini ada berapa banyak? Kita hitung. Ini barisan aritmatika ya. Nanti ini A-nya sama dengan 14, B-nya ya 7 selisihnya tadi, ini UN. Jadi kita mau cari N-nya. UN itu adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, UN-nya 98, A-nya 14, ditambah ini B-nya 7 ya. 7 kali N kali 1 berarti 7N kurang 7. Oke. Jadi ini 14 kurang 7 itu 7. Pindah ruas kemari berarti 91 sama dengan 7N. Nah, diperolehlah N-nya adalah 13. Berarti dari sini kita peroleh NA sama dengan 13. Maka peluangnya adalah NA per NS, yaitu 13 per 90. Opsinya C. Satu huruf diambil dari masing-masing kata paralel dan level secara acak. Peluang terpilih huruf yang sama adalah titik-titik. Baik, ini hurufnya semuanya ada 8. Ini semuanya ada 5.
Nah, supaya terpilih huruf yang sama, berarti kemungkinannya terambil atau terpilih huruf L ya, karena masing-masing kata ada L-nya ya. Maka L di kata pertama, di kata paralel itu ada 3 ya, jadi 3/8 lah peluangnya, dan dikali, nah dari level itu L-nya ada 2, per 5 peluangnya ya. Ini kita kalikan 6/40. Kemungkinan yang berikutnya adalah terambil huruf E ya, karena masing-masing kata memiliki huruf E. Nah, huruf E pada kata paralel itu ada 1, jadi peluangnya 1/8 dikali huruf E pada kata level ada 2, jadi peluangnya 2/5. Ini kita kalikan adalah 2/40. Maka total peluangnya adalah 6 tambah 2 itu 8/40. Kita sederhanakan 1/5. Opsinya C. Nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk 2X dikali 2X tambah 1 dipangkatkan 3 dikali X pangkat 5 kurang 1 per X pangkat 8 dikali 5X kurang 1 adalah titik-titik. Baik, ini hasilnya limit X mendekati tak hingga. Baik, tipsnya atau triknya, ini kan kali ya, ini kali. Oke, berarti yang kita tuliskan yang ini aja 2X kali. Nah, ini 2X pangkat 3 saja ya, 2X pangkat 3, karena kan konsepnya adalah mengambil X dengan pangkat tertinggi ya, dikali ini X pangkat 5 per, nah ini X pangkat 8 dikali ini saja 5X. Jadi hasilnya limit X mendekati tak hingga. Baik, ini kalau dikalikan hasilnya 8X pangkat 3 ya, dikali 2X itu 16X pangkat 4 dikali X pangkat 5 berarti 16X pangkat 9 per, nah ini kita kalikan adalah 5X pangkat 9. Nah, ini kan pangkatnya sama, berarti hasilnya adalah koefisiennya yaitu 16/15. Opsinya D. Nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk akar dari X pangkat 2 dikurang 6X dikurang X tambah 3 adalah titik-titik. Baik, ini soalnya kita ubah limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat kurang 6X dikurang, nah ini kita buat dalam kurung menjadi X kurang 3 ya, kita kuadratkan lalu diakarkan. Oke, sama dengan limit X mendekati tak hingga, di sini akar X kuadrat kurang 6X dikurang akar, ini kita jabarkan X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Baik, dari sini koefisien X kuadratnya ini adalah yaitu A1, di sini juga yaitu 1 ya, B sama dengan 1. Nah, berarti ini B itu negatif 6, dari sini Q sama dengan negatif 6 juga. Nah, karena A dan P sama, berarti kita gunakan rumus B dikurang Q per 2 akar A. B nya tadi negatif 6 dikurang Q nya negatif 6 per 2 akar A nya 1. Nah, ini jadi tambah ya, negatif 6 tambah 6 itu 0, dibagi 2 akar 1 ya 0. Opsinya C.
Baik, soal ini dapat diselesaikan nanti pakai rumus limit X mendekati tak hingga itu akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar dari BX kuadrat ditambah QX ditambah R. Oke, ini jika A sama dengan B ya, maka jawabnya B kurang Q per 2 akar A. Baik, kita selesaikan. Ini menjadi yang ini ya, kita pisah sesuai dengan sifat limit. Limit X mendekati tak hingga akar dari 4X kuadrat dikurang 3X tambah 1 dikurang 2X tambah 1 ya, ini kita buat dalam kurung lalu dikuadratkan kemudian diakarkan per, nah pembilangnya yaitu limit X mendekati tak hingga X kurang 2 itu dikuadratkan lalu diakarkan dikurang akar X pangkat 2 sorry ya ditambah 3 sama dengan limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 dikurang akar, nah 2X tambah 1 itu kita jabarkan menjadi 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 lalu per limit X mendekati tak hingga akar, nah ini X kurang 2 dikuadratkan jabarkan jadi X kuadrat kurang 4X tambah 4 dikurang akar dari X kuadrat tambah 3. Kita perhatikan, berarti ini dapat diselesaikan dengan teori ini ya guys. Yang pertama kita selesaikan dulu pembilangnya. Ini A nya 4, B nya 4 sama ya, berarti B kurang Q, B nya di sini negatif 3 kurang Q nya 4 per 2 akar, A nya di sini 4 per, nah yang penyebut ini juga sama, berarti rumusnya juga sama, B kurang Q, B kurang Q, B nya negatif 4 kurang Q nya 0 per 2 akar A, A nya 1 ya. Baik, hasilnya ini adalah negatif 7 per, ini akar 42 kali 2 itu jadi 4 dibagi, nah ini negatif 4 dibagi 2 itu negatif 2, maka hasilnya 7 per 8. Opsinya D. Nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk kotangent 1 per X dikurang kosekan 1 per X adalah titik-titik. Baik, kita misalkan 1 per X itu adalah Y, maka ketika X mendekati tak hingga kita peroleh Y mendekati 0. Jadi soal ini kita ubah ke variabel Y ya, jadi sama dengan limit, nah X mendekati tak hingga menjadi Y mendekati 0, lalu kotangen 1 per X yaitu Y ya dikurang kosekan 1 per X yaitu Y, ini sama dengan limit Y mendekati 0. Nah kotangen itu cos per sin, berarti kosinus Y per sinus Y dikurang kosekan itu 1 per sin Y jadinya, sama dengan limit
Y mendekati 0. Ini sudah sama penyebutnya, kita kurangkan. Cos Y dikurang 1 per sinus Y. Nah, sebelum melanjut ingat bahwa kosinus NY kurang 1 itu adalah negatif 2 sinus kuadrat N per 2Y. Oke, maka ini jadi limit Y mendekati 0. Nah, cos Y kurang 1 pakai rumus ini, yaitu negatif 2 sinus kuadrat N nya 1 ya, 1 per 2Y per sinus Y, sama dengan kita jabarkan limit Y mendekati 0 negatif 2 sinus setengah Y dikali sinus setengah Y per sinus Y. Maka hasilnya, nah ini kan sudah sama ya, ini bisa kita contreng ya. Jadi negatif 2 kali setengah negatif 1 dikali, nah untuk yang ini substitusi ya, jadi sinus setengah kali 0. Jadi sinus 0 itu adalah 0 ya, kali negatif 1 hasilnya 0. Maka opsinya C. Persamaan garis 6x kurang AY kurang B sama dengan 0 merupakan persamaan garis singgung grafik Y sama dengan 2x kurang 1 di pangkat 3 ditambah 2 di titik dengan absisnya 1. Baik, berarti absisnya ini adalah X ya. Kita sebut X1 sama dengan 1. Maka kita substitusikan kemari. Diperoleh Y1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 pangkat 3 ditambah 2. Maka diperoleh Y1 nya sama dengan 3 ya. Selanjutnya kita cari persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1. Nah, kita carilah turunan ya, dy dx. Turunannya ini adalah 3 dikali 2x kurang 1 pangkat 3 nya itu kurang 1, jadi 2 dikali turunannya nih, yaitu 2 ya, turunkan. Jadi diperolehlah M. Rumus M ya, gradien garis singgung di titik X1 Y1 ya, adalah dy dx dengan syarat X nya ganti dengan X1 yaitu 1 nih ya. Maka diperoleh lah M sama dengan, nah 1 ini substitusikan kemari gitu maksudnya ya. Jadi 3 dikali 2 kali 1 kurang 1 pangkat 2 dikali 2. Kita perolehlah M sama dengan 6. Nah, ingat persamaan garis singgung. Garis singgungnya kurva di titik X1 Y1 yaitu 1,3. Itu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Itu rumusnya. Y kurang Y1 nya di sini 3 sama dengan M nya tadi ini 6 dikali X dikurang X1 nya yaitu 1. Diperolehlah Y sama dengan, ini kita kalikan 6X, ini negatif 6, ini pindah ruas tambah 3 berarti negatif 3. Kemudian kita pindahkan ruas, ini Y nya diperoleh 6X kurang Y kurang 3 sama dengan 0. Ini katanya adalah sama dengan ini gitu ya, 6x kurang AY kurang B sama dengan 0. Sehingga dengan melihat koefisiennya, ini kan 6, ini juga 6 sama, berarti A itu adalah 1 ya. Diperoleh A sama dengan 1,
Lalu B sama dengan 3. Yang ditanya adalah A tambah B. A tambah B berarti 1 tambah 3 yaitu 4. Opsinya adalah E. Jika X tambah Y sama dengan 10, maka nilai maksimum dari X pangkat 4 dikali Y adalah titik-titik. Baik, kita gunakan cara alternatif ya. Cara yang lebih mudah. Maka X pangkat 4 dikali Y itu akan maksimum jika X ya dibagi ini 4 ya, 4 sama dengan Y. Berarti dalam hal ini X sama dengan 4Y. Nah, kita substitusikan kemari, maka diperoleh 4Y ditambah Y sama dengan 10, 5Y sama dengan 10, Y nya 2. Nah, jika Y nya 2, maka dari sini tentu kita peroleh nilai X sama dengan 8. Jadi X pangkat 4 dikali Y maksimum yaitu sama dengan X nya 8 pangkat 4 dikali Y nya 2 ya, sama dengan 8 itu 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4 dikali 2. Jadi 2 pangkat ini kalikan 12 ditambah 1, 2 pangkat 13. Jadi opsinya adalah E. Sebuah kerucut dengan tinggi 6 cm dan panjang jari-jari 15/2 cm. Jika dalam kerucut dimasukkan tabung sehingga tabung menyentuh selimut kerucut dan alas tabung sejajar dengan alas kerucut, volume maksimum tabung adalah titik-titik. Baik, untuk mempermudah kita buat sketsa seperti ini ya. Ini kerucutnya. Oke. Kemudian di sini ada tabung di dalamnya. Oke, tingginya itu 6, lalu jari-jarinya 15/2 ya, jari-jari kerucut. Nah, di sini kita sebut ini sumbu X, di sini sumbu Y. Tentu jika ini titiknya X, Y, maka jari-jari tabung adalah X, tingginya Y. Nah, kita pakai cara alternatif ya. Pertama kita cari dulu persamaan garis ini, yaitu 6X ditambah ini 15/2Y sama dengan kita kalikan 6 kali 15/2. Lalu kita kali 2, persamaan ini diperoleh 12X ditambah 15Y sama dengan 90 ya. 2-nya mati, 6 kali 15 90. Kita bagi 3, diperoleh 4X tambah 5Y sama dengan 30. Nah, langkah selanjutnya kita cari volume. Volume tabung adalah VR kuadrat kali T. Maka volumenya adalah V. Nah, jari-jarinya tadi X ya, X kuadrat kali Y. Nah, cara alternatifnya kita perhatikan di sini bahwa X nya ini pangkat 2, maka ini kita bagi 2 ya, 4X dibagi 2 sama dengan, nah ini pangkat 1 Y nya, maka komponen Y yaitu 5Y dibagi 1, maka kita peroleh 4X sama dengan kita kalikan 2 ya, 2 kali 5Y 10Y.
Itu kita substitusikan kemari, ya, ke sini. Itu menjadi 4x-nya adalah 10y ditambah ini 5y sama dengan 30. Diperolehlah 15y sama dengan 30, y sama dengan 2. Kemudian kita cari x-nya. Nah, ini 4x sama dengan 10 kali y, yaitu 2. Jadi ini 20, berarti x-nya 20 dibagi 4 itu 5. Oke, selanjutnya kita substitusi. Volume maksimum adalah V dikali X. X-nya 5 kuadrat dikali Y. Y-nya 2. Maka diperoleh hasilnya 50 V. Opsinya adalah E.